Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak limpahan nikmat dan karunia. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam dan juga nikmat keistiqomahan bisa berbuat baik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan ini hingga kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa berada di jalannya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian tafsir kita. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah selesai tafsir surat Ad-Duha. Maka dengan demikian kita akan memulai tafsir surat yang baru, yaitu surat Al-Lail. Baik. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, masya Allah. Di cuaca yang tidak menentu ini, semoga kita semua tetap dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita masuk kepada tafsir surat Al-Lail, maka di sini ada beberapa muqaddimah atau bahasa mudahnya pengantar untuk kita menuju kepada surat Al-Lail supaya kita bisa memahami makna dari ayat yang ada di dalam surat Al-Lail ini dengan pemahaman yang sangat baik. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran itu surat-surat terbagi menjadi 4 macam. Para ulama mengkelompokkan surat-surat ini dalam 4 pengelompokan. Dengan apa dikelompokkan? Berdasarkan panjang pendeknya suatu surat. Maka surat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah At-Tiwal, yaitu surat yang panjang-panjang semua dari Al-Baqarah sampai Al-A'raf. Setelah At-Tiwal ada namanya Al-Mi'in. Al-Mi'in ini adalah surat yang jumlahnya lebih dari 100 ayat. Setelah itu ada Al-Mathani, yaitu surat yang dia ini sering kali terjadi pengulangan kalimat. Contohnya surat Ar-Rahman. Di sana ada kalimat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berulang-ulang dalam satu surat yang sama. Dan yang terakhir adalah Al-Mufassal. Al-Mufassal maknanya adalah surat yang mana banyak sekali ditemui pembatasnya, atau bahasa mudahnya surat yang dia ini
tidak terlalu panjang atau bahkan pendek ya. Maka mufassal ini pun terbagi menjadi 3. Ada mufassal at-tawil ya. Itu dimulai dari surat Al-Hujurat atau surat Qaf hingga surat Al-Mursalat atau akhir juz 29. Lalu yang kedua adalah al-qasru al-mufassal al-mutawassit atau yang pertengahan. Nah, ini dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Maka pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada surat pertama ya, yang mana ini adalah surat yang bahasanya pertengahan, tidak pendek dan juga tidak begitu panjang. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Lail ini asbabun nuzulnya atau sebab turunnya surat ini berkaitan dengan seorang sahabat yang sangat mulia, sahabat yang menjadi pendamping Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam. Beliau adalah sahabat yang menjadi khalifah pertama. Beliau adalah sahabat yang mendampingi hijrahnya Rasulullah ketika dikejar dan dikepung oleh kaum Quraisy. Sahabat ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Maka surat Al-Lail ini adalah surat yang menjelaskan hampir seluruh ayatnya. Ini menjelaskan tentang sifat-sifat ya, atau tentang pribadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dimulai dari qauli ta'ala inna sa'yakum lasyatta. Ini membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini juga menunjukkan bagaimana kemuliaan, bagaimana keagungan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, surat Al-Lail ini setelahnya surat apa? Surat Ad-Duha. Okay? Surat Ad-Duha yang sudah kita bahas yang lalu, ini membahas tentang Rasulullah SAW. Sedangkan surat Al-Lail ini membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dia berdempetan atau berdampingan. Seakan ini mengabarkan kepada kita semua bagaimana manzilah atau kedudukan, kemuliaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan tafsir surat Al-Lail mungkin kita akan sedikit membahas bagaimana sosok pribadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari kabilah Quraisy. Nama aslinya itu bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah kunyah. Kunyah itu adalah nama panggilan. Nama aslinya adalah Abdullah ya. Abdullah bin Utsman ya, bapaknya namanya Utsman. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini nasabnya ya, bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Adnan ya. Maka secara nasab meskipun jauh, ini ujungnya sampai kepada Rasulullah sama dengan nasabnya Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu sekalian jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ini adalah manusia ya, yang dijuluki sebagai makhluk yang paling mulia setelah para anbiya, setelah para nabi-nabi. Sebagaimana qaul ya, ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika?" Siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah menjawab, Aisyah. Dia adalah ibunda Aisyah. Wa minar rijal, dari laki-laki, abuha, ayahnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita semakin masuk lagi, mungkin kita akan bertanya,
Atau mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus membahas atau mempelajari sejarah hidup seorang sahabat? Karena Bapak Ibu sekalian, para sahabat ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan orang yang dicintai oleh Rasulullah pastinya juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mempelajari sejarah mereka sebagai bukti atau bentuk cinta yang juga kita berikan kepada mereka. Bentuk tawasul, kita mengambil wasilah. Karena Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dibangkitkan kelak di hari kiamat dengan orang yang ia cintai. Meskipun mungkin kita belum sampai derajatnya atau kesolehannya dengan para sahabat, namun mudah-mudahan dengan cinta yang kita miliki ini kepada mereka semua, ini bisa menjadi wasilah agar kelak kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam golongan mereka, golongan para sahabat, golongan orang-orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara manaqib atau sejarah yang tertulis dalam hadis tentang kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq adalah suatu ketika di dalam persiapan perang, tepatnya perang Tabuk, ini Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat ingin menggalang dana untuk bersiap berperang melawan musuh. Maka ketika itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Al-yaum sa'asbiqu Abu Bakrin." Hari ini saya akan mendahului, atau hari ini saya akan lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Karena sahabat Umar ini sudah kalah dalam segala hal, dalam hal kebaikan. Masuk Islamnya lebih dulu Abu Bakar, mendampingi Rasulnya lebih lama Abu Bakar. Maka Umar ini sangat-sangat berkeinginan untuk mengalahkan Abu Bakar, tentunya dalam hal kebaikan. Maka ketika Rasulullah mengumumkan untuk mengumpulkan infak, sahabat Umar bin Khattab ini datang dengan setengah hartanya. Bisa Bapak Ibu bayangkan, setengah hartanya. Maka seandainya harta sahabat Umar ini nilainya 1 miliar misalnya, maka ia membawa setengah miliar atau 500 juta untuk diinfakkan kepada Rasulullah SAW. Dan tentu ini adalah jumlah yang sangat-sangat banyak. Maka Rasul bertanya kepada Umar ketika beliau membawa infak tersebut, "Ya Umar, ma tarakta li ahlika?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka sahabat Umar menjawab, "Taraktu lahum mithlahu." Aku meninggalkan untuk mereka jumlah yang sama seperti yang aku infakkan kepadamu ya Rasulullah. Jadi kalau diinfakkan 10 juta, maka yang ditinggal di rumah juga 10 juta. Dan ini sahabat Umar bin Khattab merasa sudah bisa melampaui Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian datanglah atau masuklah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dan beliau membawa seluruh hartanya. Beliau membawa seluruh hartanya untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakrin, ma tarakta li ahlika?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka jawab Abu Bakar As-Siddiq, "Taraktu lahum Allah wa Rasulah." Saya meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka ini menunjukkan bagaimana besarnya keimanan, tingginya ketawakalan seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau yakin segala pengorbanan yang ia berikan untuk Islam, segala hal-hal yang ia korbankan untuk Islam, maka ia akan kembali juga kepadanya. Maka tatkala sahabat Umar mengetahui hal tersebut, beliau berkata, "Wallahi lan asbiqa Abu Bakrin abada."
demi Allah saya nggak akan pernah bisa melampaui Abu Bakar As-Siddiq selama-lamanya dalam hal kebaikan. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kisah lainnya disebutkan, mungkin ini yang terakhir sebelum kita masuk ke pembahasan, bagaimana keutamaan dan keagungan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini, yaitu tatkala hari di mana Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kematian Rasulullah SAW, seluruh sahabat baik yang kuat, yang lemah, yang tua, yang muda, yang biasanya keras, yang lemah lembut, semuanya jatuh, tidak percaya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika para sahabat ini bertanya-tanya apakah Rasulullah benar-benar meninggal atau tidak, beliau mengangkat pedang dan berkata, barang siapa yang meyakini bahwa saya Muhammad telah meninggal, maka saya akan memenggal lehernya. Sesungguhnya Muhammad tidak meninggal, dia hanya pergi menemui rohnya, sebagaimana Nabi Musa menemui Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak percaya, tidak bisa menerima seorang nabi yang mulia yang hidup bersama mereka, sholat bersama mereka, makan bersama mereka, mengunjungi orang sakit bersama mereka, bahkan berjuang bersama mereka juga. Seorang nabi yang sangat mulia, yang mana para sahabat ini rela mengorbankan apapun demi supaya nabi ini, yaitu Nabi Muhammad, tetap hidup, tetap selamat. Bahkan mereka rela menukar jiwa mereka, nyawa mereka untuk Nabi Muhammad SAW. Maka di tengah ketidakteraturan, di tengah kericuhan itu, datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau masuk ke kamar Ibunda Aisyah, lalu menyingkap wajah baginda Nabi Muhammad, dan beliau berkata, "Tibta hayyan wa mitta hayyan." Ya Rasulullah, engkau hidup dalam keadaan bersih, engkau hidup dalam keadaan suci, maka engkau pun mati dalam keadaan suci dan bersih juga. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan kepadamu kematian yang kedua kalinya di dunia ini. Maka setelah itu Abu Bakar As-Siddiq keluar menemui para sahabat. Beliau berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, ala rislika." Maksudnya, wahai Umar, duduk dulu kamu, saya mau berbicara. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan sebuah perkataan yang mana seandainya perkataan ini tidak beliau ucapkan, maka para sahabat akan terus berada dalam keguncangan, ketidakstabilan, yang efeknya tentu saja sangat-sangat berbahaya, baik bagi mereka maupun bagi agama Islam. Maka ini adalah di antara jariyah atau di antara tabungan jariyah Abu Bakar As-Siddiq adalah bagaimana beliau ini tetap sabar, tetap teguh, hati beliau tetap teguh di saat sahabat yang lainnya tidak kuat. Maka beliau berkata kepada para sahabat, "Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, barang siapa yang menyembah Rasulullah, maka sungguh Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun, maha hidup, la yamut, tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabatum
Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Dan sesungguhnya Muhammad itu tidaklah hanya seorang rasul. Apakah jika ia meninggal kalian akan berbalik arah, tadinya muslim menjadi kafir? Maka barang siapa yang berbalik arah, dia hanya akan membahayakan diri mereka sendiri. Maka tatkala para sahabat mendengar kalimat ini, mereka semua tersadar. Yang tadinya dalam keadaan kebingungan, mereka semua tersadar bahwasanya Rasulullah benar-benar telah meninggal. Bahwasanya Nabi Muhammad yang mulia, yang mendampingi kehidupan mereka 24 jam, ini telah tidak ada lagi di dunia. Maka mereka pun menangis sejadi-jadinya. Bahkan dikisahkan Umar bin Khattab ini tidak kuat untuk berdiri, saking sedihnya. Karena mereka paham meninggalnya Rasulullah ini berarti terputusnya wahyu. Kalau dulu saat Rasul masih hidup, mereka berbuat kesalahan, ini apa? Ada wahyu yang akan menegur. Allah akan langsung menurunkan wahyu kepada mereka untuk membenarkan kesalahan mereka. Sekarang bagaimana? Rasulullah telah meninggal, maka wahyu pun terputus. Maka keteguhan Abu Bakar tadi adalah salah satu jariah bagaimana keagungan, bagaimana keteguhan beliau dalam menghadapi musibah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini setelah Rasul wafat, beliau menjabat sebagai khalifah, dan 2 tahun kemudian beliau meninggal dunia di umur yang sama dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah ini meninggal, beliau meninggal pada umur beliau yang ke-63 tahun, maka Abu Bakar As-Siddiq beliau juga meninggal di tahun yang sama, yaitu 63 tahun dari umurnya. Maka mudah-mudahan kita semua dihidupkan rasa cinta kepada para sahabat, terkhusus Khulafaur Rasyidin, sebagaimana yang sering kali, bahkan setiap kali khatib ini berdoa, pasti mereka berdoa, wardallahumma an Khulafair Rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Ini adalah sunnah yang bagus, sunnah yang baik. Bagaimana kita, para dai-dai ini, para khatib yang ada di mimbar ini mengajari para jamaah untuk mendoakan selalu para sahabat, terkhusus 4 khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan juga Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mengapa demikian Bapak sekalian? Karena cinta kepada sahabat, hubbus sahabat, ini termasuk syarat atau hal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Maka salah seorang, kalau ada di antara kita atau seorang muslim ini, mereka mencela salah seorang sahabat saja dengan sengaja, maka pelakuan hal itu adalah apa? Hal yang sangat-sangat besar sekali keburukannya. Bahkan sebagian ulama bisa membuat pelakunya sampai keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk ke dalam surat Al-Lail. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Lail, وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَى, dan demi malam, Allah bersumpah, dan demi malam idza yaghsha, ketika mulai menutupi, وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى, dan demi waktu siang atau waktu pagi, ketika tajalla, mulai menerangi dunia. Bapak Ibu sekalian, di dalam 2 ayat ini kita bisa melihat yang namanya i'jazul Quran. Bagaimana keajaiban dan juga tingginya,
bahasa Al-Quran. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat atau perhatikan, di ayat yang pertama Allah menggunakan kalimat wal-laili idza yaghsha. Kalimat yaghsha ini adalah fi'il mudhari. Di dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari atau kata kerja yang memiliki 3 makna. Maknanya bisa al-hal, saat ini, atau al-mustaqbal, atau waktu yang akan datang, atau al-madhi, yang telah lampau. Sedangkan di ayat yang kedua Allah berfirman wan-nahari idza tajalla. Kalimat tajalla di dalam bahasa Arab adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu kalau bahasa Inggrisnya saya kurang paham ya. Intinya apa? Kalimat yang mana kata kerjanya ini adalah waktunya yang sudah lampau ya. Misalnya saya sudah makan, okay. Maka itu adalah fi'il madhi. Kalau saya sedang makan atau saya akan makan, itu adalah fi'il mudhari. Bapak Ibu sekalian, apa bedanya penggunaan fi'il mudhari di ayat yang pertama dan fi'il madhi di ayat yang kedua? Perbedaannya adalah bahwasanya al-lail ya, atau fi'il madhi ini apa? Menunjukkan bahwasanya hal atau objek atau pekerjaan tersebut dia akan datang berangsur-angsur ya, tidak dalam sekali jalan. Maka jika kita memperhatikan waktu malam ini gelapnya okay, tidak sama rata. Waktu malam ini dimulai dari terbenamnya matahari. Apakah saat terbenamnya matahari ini ya, langit langsung gelap gulita? Jawabannya apa? Tidak. Okay. Masih ada sinar-sinar mataharinya. Masih ada apa bahasanya? Kalau matahari terbenam itu apa? Sunrise. Sunset, okay. Masih ada sunsetnya, ya. Yang mana itu apa? Masih membuat langit itu apa? Terlihat, meskipun tidak seterang waktu siang. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kegelapan malam ini pun dia juga berbeda-beda derajatnya. Menyesuaikan dengan apa? Dengan bentuk bulan. Ya. Maka kegelapan malam pada malam bulan purnama ya, pasti berbeda dengan kegelapan pada malam bulan sabit misalnya. Ya. Tentu malam bulan purnama lebih terang dibandingkan malam bulan sabit. Ya. Maka ini apa? Adalah keajaiban. Ya, i'jaz betapa agungnya Al-Quran ini ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dalam 2 ayat saja ya, Allah membedakan penggunaan fi'ilnya atau penggunaan kata kerjanya. Yang satu menggunakan fi'il mudhari, yang satu menggunakan fi'il madhi. Kenapa kok tidak fi'il madhi semua atau fi'il mudhari semua? Kata jawabannya apa Bapak sekalian? Waktu malam ini berangsur-angsur ya. Atau gelapnya ini bertahap, berbeda-beda tingkatannya. Maka berbeda dengan an-nahar ya. Allah berfirman wan-nahari idza tajalla, dan demi waktu siang idza tajalla, ketika ia mulai menyinari atau mulai menerangi dunia. Bapak Ibu sekalian, terangnya waktu pagi dengan waktu siang niku sama atau beda? Beda. Misalnya kalau melihat motor okay, tanpa ada lampu ya, ini sama atau beda? Yang beda adalah kekuatan cahayanya. Tetapi kita bisa melihat dengan jelas, baik waktu pagi maupun siang maupun sore. Okay. Yang berbeda hanyalah apa namanya? Cahayanya. Ya. Yang siang mungkin lebih panas dibandingkan yang pagi. Ini yang disebutkan oleh seorang ulama ahli tafsir yang bernama Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Maka Imam Ar-Razi ini menyebutkan mengapa kok penggunaan ini berbeda? Ya, karena waktu siang ini sekali jalan, ya. Sekali matahari terbit, maka semuanya akan terlihat jelas dari pagi sampai sore. Namun ketika matahari terbenam,
maka kegelapan atau langit itu nggak langsung gelap ya, tapi apa? Dia berangsur-angsur. Bapak Ibu sekalian jamaah sholat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam dua ayat ini juga kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal ini seharusnya mendorong kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang mungkin kita tidak menyadarinya adalah perpindahan malam dan siang. Allah berfirman, "Wasakhkhara lakum al-laila wan-nahar." Maka Dia adalah Allah, sakhkhara lakum, yang menundukkan bagi kalian apa? Al-lail wan-nahar, malam dan juga siang. Ya. Ini apa? Termasuk ayat kauniyah. Kalau kita melihat mengapa ada pagi ada siang, bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya dunia yang kita tempati ini siang terus, kita kalau puasa Ramadan siang terus, kira-kira bukannya kapan? Buatan iftar, lagi sudah kelaparan, atau malam terus. Nah ini kapan ke kantornya? Kira-kira lebih enak ngantor malam apa ngantor siang, Bapak sekalian? Ngantor siang, karena malam itu waktunya untuk istirahat. Maka ini adalah di antara kemuliaan atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, bagaimana Allah ini menundukkan atau mengatur sedemikian rupa agar waktu siang dan malam ini teratur atau seimbang. Dan Indonesia ini Bapak sekalian termasuk negara yang pergantian siang dan malamnya itu normal, 12 jam 12 jam, atau mungkin kalaupun kurang lebih ya tidak terlalu jauh. Karena ada negara lain ya seperti di Kutub Utara, ini kok apa? Waktu siang atau malamnya mungkin lebih panjang. Ya, maka hal itu adalah sesuatu yang mungkin bisa mendorong kita untuk bersyukur. Ya. Dari hal-hal yang sederhana ini, ya Allah, bagaimana kalau seandainya malam ini malam terus, ya, atau siang ini siang terus, ya. Maka di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya. Terlebih gerhana matahari. Di zaman dulu Bapak Ibu sekalian, gerhana matahari ini adalah suatu fenomena alam yang sangat-sangat mereka takuti. Ketika ada gerhana matahari, para salaf, ya, para pendahulu kita, para ulama, para sahabat tabi'in, ini mereka banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, ketakutan. Kenapa? Karena waktu atau hari yang harusnya terang benderang menjadi gelap. Ya. Namun, ya, kalau kita sekarang ya sebagian dari kita mungkin gerhana matahari ini adalah suatu apa yang dicari untuk apa? Mengambil foto dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, wa ma khalaqi, tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, ya, yang pertama dengan waktu malam, yang kedua Allah bersumpah dengan waktu siang, maka sekarang Allah bersumpah dengan apa? Dengan penciptaan manusia, dengan penciptaan kita semua, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka di sini kita seakan-akan dituntun atau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri atau untuk melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan laki-laki dan juga perempuan, dua jenis kelamin yang berbeda, dua jenis kepribadian yang sangat-sangat berbeda juga, bentuk tubuhnya berbeda, sifatnya berbeda, kekuatannya berbeda, dan lain sebagainya. Tetapi dengan semua perbedaan tadi, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari air yang sama atau beda? Dari air yang sama. Dari air yang sama. Ya. Maka ini adalah bentuk
keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita semua ini, baik laki-laki maupun perempuan, asalnya ini ya, asal muasalnya dari air yang sama. Mohon maaf, air nopo, air gitu ya yang sudah dibahas ini, air mani. Ya, semuanya ya, asalnya sama, tapi apa? Hasilnya berbeda. Ya. Kenapa bisa berbeda? Ini mungkin ilmu kedokteran yang bisa lebih menjelaskan. Ya. Kalau saya baca itu katanya ada perbedaan kromosom, ya. Kromosom X dan Y. Kalau X maka jadinya perempuan, kalau XY jadinya laki-laki. Ya, wallahu taala a'lam. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah Allah bersumpah dengan 3 hal tadi, dengan 3 tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan atau Allah melanjutkan firman-Nya, inna sa'yakum lasyatta. Inna, sesungguhnya, sa'yakum, usaha kalian semua wahai manusia, lasyatta. Asyatta maknanya mutafarik, berbeda-beda. Ada yang berusaha menjadi baik, ada yang berusaha menjadi jahat, ada yang berusaha menjadi kaya, ada yang tidak berusaha menjadi kaya, ada yang belajar berusaha menjadi pintar, ada yang malas tidak berusaha menjadi pintar. Ya. Seakan-akan dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya manusia ini ya, masing-masingnya ini apa? Berbeda-beda sa'yunya, berbeda-beda usahanya. Yang mana karena usahanya berbeda, maka hasilnya pun pasti juga akan berbeda. Ya. Dan kalimat atau ayat inna sa'yakum lasyatta ini ya, Allah turunkan untuk membahas ya, perbuatan sahabat yang mulia yang tadi kita sebutkan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan juga perbuatan pembesar kafir Quraisy, yaitu Umayyah bin Khalaf. Ya, yang mana Umayyah bin Khalaf ini adalah tuan dari siapa? Sahabat Bilal bin Rabah. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang memerdekakan Bilal bin Rabah. Maka kalimat inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian ini berbeda-beda. Umayyah ya, usahanya apa? Mencegah Bilal untuk masuk Islam. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu taala anhu, beliau usahanya apa? Memerdekakan Bilal bin Rabah. Ya. Dua usaha ini sangat bertentangan. Okay? Yang satu usaha yang buruk, yang satu usaha yang baik. Maka tentu saja balasannya juga berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita menutup majelis pada malam hari ini, ada sebuah hadis yang ingin saya sampaikan, dan ini berkaitan dengan ayat ini ya. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama sahabatnya fi jenazah, sedang apa? Sedang mengantar jenazah. Lalu kemudian Rasulullah akhadha syai'an, ya, mengambil sesuatu untuk dijadikan alas. Ya. Faqala, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah ditulis. Ya, telah ditulis dia ini penghuni neraka atau penghuni surga. Maka kemudian para sahabat ini bertanya-tanya, kalau sudah ditulis, terus kita ngapain beramal ya Rasulullah? Ya. Maka mereka bertanya, falimal amal. Maka untuk apa kita beramal? Ya. Toh kita sudah dipastikan yang si A masuk surga, si A masuk neraka. Maka Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini harus kita jadikan pegangan semua, Bapak Ibu sekalian. Rasul bersabda, i'malu fakullun muyassarun liman khuliqa lahu. Beramallah kalian, karena sesungguhnya setiap orang muyassarun lima khuliqa lahu, akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Maka hamba yang diciptakan untuk menjadi ahli neraka
ia akan dimudahkan untuk berbuat kemaksiatan. Hamba yang diciptakan untuk menjadi ahli surga akan Allah mudahkan juga untuk berbuat ketaatan. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah penting yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri ya, ini pesan yang penting. Di saat mungkin kita berbuat ketaatan ya, kok masih diuji oleh Allah. Kita sudah rajin sholat, rajin sedekah, rajin zikir, kenapa kok hidupnya mungkin masih banyak ujiannya, masih banyak kesulitannya ya, maka hendaklah ini kita pahami bahwasanya taufik yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat ketaatan, menjaga sholat, menjaga zikir, bersedekah dan lain sebagainya ya, ini adalah jalan ya, atau wasilah, mudah-mudahan wasilah bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon ya, kita semua saling mengingatkan satu sama lain. Jangan berkecil hati, jangan bermalas-malasan. Tetaplah istiqomah dalam kebaikan. Sampai kapan? Sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mungkin jika ada banyak salahnya datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Jika ada kebenaran dan kebaikan di dalamnya, maka itu sudah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang kami sampaikan ini semoga bisa memberi manfaat kepada kami dan juga Bapak Ibu sekalian. Marilah kita akhiri dalam alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.